Patriark Lin mengangguk dan berkata, rekan Taois Chen benar sekali. Ketiga keluarga itu selalu arogan dan angkuh. Mereka kehilangan muka di konferensi hari ini dan pasti akan menyimpan dendam. Narnun, ketiga keluarga ini memiliki pengaruh yang cukup besar di Kabupaten Dongxiang. Keluarga Zhao unggul dalam senjata rahasia dan teknik racun, serta bertindak secara rahasia. Keluarga Qian kaya dan berkuasa, dan telah merekrut banyak kultivator independen untuk bekerja untuk mereka, dan keluarga Sun telah berkolusi dengan beberapa kultivator jahat, dan metode mereka sangat kejam dan keji. Setelah mendengar ini, bibir Chen Ping sedikit melengkung, memperlihatkan senyum percaya diri. Mereka hanya badut-badut yang suka melompat. Aku akan menghancurkan mereka malam ini. Aku ingin melihat gelombang apa yang bisa mereka buat. Mendengar ini, kepala keluarga Lin sangat gembira dan membungkuk dalam-dalam kepada Chen Ping. Rekan Taois Chen, kemurahan hati Anda sungguh mulia. Keluarga Lin kami pasti akan mengingat ini. Saya akan segera mengatur beberapa personel untuk pergi bersama Anda. Tidak, aku bisa melakukannya sendiri. Kamu hanya perlu membiarkan Nona Lin membersihkannya dan menungguku. Setelah berkata demikian, Chen Ping menghilang dalam sekejap di aula. Kepala keluarga Lin memandang ke arah hilangnya Chen Ping, merasa penuh harap sekaligus khawatir. Dia tidak tahu metode apa yang akan digunakan Chen Ping untuk menghadapi ketiga keluarga itu, tetapi dia tahu bahwa karena Chen Ping berani mengatakan kata-kata seperti itu, dia pasti percaya diri. Pada saat ini, kepala keluarga Zhao, Qian dan Sun meninggalkan rumah Lin dan kembali ke rumah masing-masing. Meskipun ada beberapa perselisihan kecil antara ketiga keluarga tersebut setiap hari, mereka mencapai konsensus tentang cara menangani keluarga Lin. Setelah Zhao Hu kembali ke rumah Zhao, dia memanggil anggota inti keluarga Zhao untuk membahas cara menghadapi keluarga Lin. Hari ini di pertemuan di rumah Lin, keluarga Lin benar-benar bersekongkol dengan seorang anak kelas 6 alam abadi bumi untuk mempermalukan ketiga keluarga kita. Aku, Zhao Hu, bersumpah aku tidak akan menjadi manusia jika tidak membalas dendam ini. Kata Zhao Hu sambil menggertakkan giginya. Tuan, meskipun bocah itu sombong, dia hanya berada di tingkat ke-6 alam abadi duniawi. Keluarga Zhao kita bisa dengan mudah menghadapinya dengan mengirimkan ahli manapun, kata seorang tetua keluarga Zhao. Benar, tapi keluarga Lin tidak bisa diremehkan. Mereka telah beroperasi di Kabupaten Dongxiang selama bertahun-tahun dan cukup berkuasa. Jika kita bertindak gegabah, saya khawatir kedua belah pihak akan menderita kerugian, kata tetua lainnya dengan cemas. Zhao Hu mengangguk dan berkata, penatua kedua benar sekali. Kita tidak bisa bertindak gegabah. Akan tetapi, karena orang itu berani mengatakan bahwa ketiga keluarga kita tidak akan bertahan hidup malam ini, kita akan menunggu dan melihat bagaimana akhirnya. Jika dia tidak melakukan tindakan apapun malam ini, besok kita akan bersatu dengan keluarga Qian dan Sun untuk menghancurkan keluarga Lin dan memberitahu kepala keluarga Lin siapa yang memiliki keputusan akhir di Kabupaten Dongxiang. Semua orang mengangguk, berpikir bahwa rencana Zhao Hu dapat dilaksanakan. Maka Zhao Hu mengirim seseorang untuk memberitahu keluarga Qian dan Sun, meminta mereka untuk meningkatkan kewaspadaan malam ini dan menunggu setiap pergerakan dari keluarga Lin. Setelah Qian Wanguan kembali ke rumah Qian, dia juga memanggil para petinggi keluarga Qian untuk membahas tindakan balasan. Keluarga Lin sangat arogan dalam pertemuan hari ini, dan keluarga Qian kita tidak bisa tinggal diam. Namun, anak itu berkata bahwa ketiga keluarga kita tidak akan selamat malam ini, dan aku tidak tahu metode apa yang dia miliki. Kita harus waspada malam ini untuk mencegah orang itu melancarkan serangan diam-diam di malam hari, kata Qian Wanguan. Jangan khawatir, Patriark, para penguasa keluarga Qian kita sudah siap. Kalau bocah itu berani datang, dia tidak akan pernah kembali, kata seorang guru dari keluarga Qian sambil menepuk dadanya. Qian Wanguan mengangguk dan berkata, baiklah, sampaikan perintahku. Semua orang di keluarga Qian bersiaga malam ini.
Tidak seorang pun diizinkan meninggalkan pos mereka tanpa izin. Jika ada gangguan, segera laporkan kepadaku. Pada saat yang sama, Sun Ba melakukan hal yang sama setelah kembali ke Sun Mansion. Dia memanggil elit keluarga Matahari dan memperkuat pertahanan Istana Matahari. Keluarga Lin telah mempermalukan ketiga keluarga kita hari ini, dan kita harus melampiaskan amarah kita. Namun, anak itu berkata bahwa ketiga keluarga kita tidak akan bertahan malam ini, jadi kita tidak bisa menganggapnya enteng. Semuanya, waspadalah malam ini. Kalau bocah itu berani datang, beritahu dia betapa hebatnya keluarga Sun kita. Seru Sun Ba dengan lantang. Semua orang di keluarga Sun menanggapi serempak, lalu mulai bersiap. Pada saat ini, kepala keluarga Lin sangat terkejut, dan pada saat yang sama merasa beruntung bahwa keluarga Lin telah berteman dengan Chen Ping. Ayah, Chen Ping sudah pergi. Apa yang ayah katakan padanya? Ketika Lin Yuner melihat Chen Ping pergi, dia masuk ke ruangan dan bertanya. Jangan tanya lagi, layani saja Chen Ping beberapa hari ini. Berikan apapun yang dia mau. Mengerti? Kepala keluarga Lin memberi instruksi kepada Lin Yuner. Aku mengerti, hanya saja dia terlalu galak. Aku merasa sedikit sakit dan ingin istirahat, kata Lin Yuna. Jangan khawatir, kamu harus bertahan meskipun sakit. Keluarga Lin kita akan bergantung padanya di masa depan. Patriark Lin mengomel. Lin Yuner hanya bisa mengangguk, lah tahu bahwa kemampuan keluarga Lin untuk mengendalikan Kabupaten Dongxiang sepenuhnya bergantung pada Chen Ping. Setelah Lin Yuner pergi, kepala keluarga Lin segera mengirim orang untuk memanggil semua kekuatan utama di Kabupaten Dongxiang untuk membahas pengembangan masa depan Kabupaten Dongxiang. Sekarang sang putri telah meninggal, kita tidak bisa selamanya tidak memiliki pemimpin. Berita bahwa Patriark Lin telah memanggil semua pasukan utama di Kabupaten Dongxiang menyebar seperti api di seluruh wilayah tersebut, dan setiap pasukan menghadiri pertemuan tersebut dengan maksud yang berbeda-beda. Pada hari konferensi, Aula Lin Mansion dipenuhi orang-orang, perwakilan berbagai kekuatan duduk dan berdiri, dan suasananya tampak agak tegang. Kepala keluarga Lin duduk di kursi utama. Meskipun jiwanya baru saja kembali ke tempatnya dan wajahnya agak pucat, sorot matanya memancarkan keagungan yang tak terbantahkan. Alasan kami memanggil kalian semua ke sini hari ini adalah karena Kabupaten Dongxiang tidak boleh tanpa pemimpin seharipun. Kini setelah sang putri wafat, kita harus memilih kembali orang yang berbudi luhur untuk memimpin Kabupaten Dongxiang menuju kemakmuran. Suara kepala keluarga Lin terdengar lantang dan menggema di aula. Akan tetapi, begitu dia selesai berbicara, suara tawa sumbang pun terdengar. Perwakilan dari keluarga Zhao, Qian dan Sun berdiri dengan ekspresi jijik di wajah mereka. Zhao Hu, kepala keluarga Zhao, adalah seorang pria kekar berwajah penuh daging, lah berteriak lantang, Tuan Lin, kualifikasi apa yang Anda miliki agar keluarga Anda memimpin? Pemilihan putri. Apakah Anda mencoba menguasai Kabupaten Dongxiang dan memonopoli kekuasaan? Qian Wanguan, kepala keluarga Qian, bertubuh kurus namun tatapannya sinis, lah menggema dengan tajam, benar. Keluarga Linmu hanya mengandalkan kekuatan kecil itu untuk mengklaim supremasi. Apa kau tidak memikirkan kekuatanmu sendiri? Sun Ba, kepala keluarga Sun, memasang ekspresi arogan di wajahnya, lah menyilangkan tangan dan mencibir. Kepala keluarga Lin, jiwamu baru saja pulih, berapa banyak kekuatan yang tersisa? Jangan pamer di sini, jabatan putri bukanlah sesuatu yang berhak diganggu-gugat oleh keluarga Linmu. Mendengar ini, raut wajah kepala keluarga Lin sedikit berubah, tetapi ia menahan amarahnya dan berkata, keluarga Linku telah mengabdikan seluruh upayanya untuk Kabupaten Dongxiang selama bertahun-tahun. Sekarang setelah sang putri tiada, wajar saja jika keluarga Linku yang bertanggung jawab atas situasi ini. Jika Anda punya kandidat yang lebih baik, silakan ajukan. Selama itu untuk kebaikan Kabupaten Dongxiang, keluarga Lin saya pasti akan mendukungnya. Namun,
Zhao Hu menolak untuk membelinya, La menggebrak meja dan berteriak, dukungan. Apa yang bisa kau dukung? Soal posisi putri, tak satu pun dari 3 keluarga kami akan menerima keputusan keluarga Linmu. Jika terserah padaku, aku akan memilih salah satu dari keluarga Zhao, Qian, dan Sun kami. Qian Wangguan dan Sun Ba juga mengangguk. Untuk sesaat, pertengkaran pecah di aula. Perwakilan dari berbagai kekuatan terpecah menjadi beberapa faksi, saling menuduh dan memarahi. Situasi sempat tak terkendali. Melihat ini, Patriark Lin cemas dan marah, La hendak berbicara untuk menghentikan mereka ketika Zhao Hu tiba-tiba bergerak dan bergegas ke arahnya, berteriak, Patriark Lin, jika kau tidak setuju, biarkan aku menguji kemampuanmu. Kepala keluarga Lin tidak menyangka Zhao Hu akan menyerang tiba-tiba. La baru saja memulihkan jiwanya dan kekuatannya belum sepenuhnya pulih. La tidak punya waktu untuk menghindar. Tepat ketika tinju Zhao Hu hendak mengenai kepala keluarga Lin, sesosok melintas seperti hantu dan langsung muncul di hadapan kepala keluarga Lin. La mengangkat tangannya dan menangkis tinju Zhao Hu. Semua orang melihat lebih dekat dan menemukan bahwa itu adalah Chen Ping. Wajah Chen Ping tenang, tetapi ada rasa dingin di matanya. La mengguncang Zhao Hu pelan, dan Zhao Hu terhuyung mundur beberapa langkah. Kamu, siapa kamu? Zhao Hu menenangkan diri dan menatap Chen Ping dengan mata terbelalak, wajahnya penuh keheranan. Lin, Chen Ping tersenyum tipis dan berkata, namaku Chen Ping, menantu yang baik dari keluarga. Pada saat ini, Qian Wangguan dan Sun Ba juga mengelilinginya. Mereka mengamati Chen Ping dari atas ke bawah, dan ketika mereka melihat bahwa Chen Ping baru berada di tingkat ke-6 alam abadi bumi, mereka langsung tertawa terbahak-bahak. Hahaha, kau, Dewa Bumi tingkat 6, berani memamerkan kekuatanmu di sini. Kau benar-benar tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Qian Wangguan tertawa sangat keras hingga ia terjatuh ke belakang. Sun Ba pun menirunya dan mengejek, nak, kalau kau tahu apa yang baik untukmu, pergilah dari sini sekarang juga. Jangan mempermalukan dirimu di sini, atau kau bahkan tidak akan tahu bagaimana kau mati. Tuan Lin, Anda tidak akan mengorbankan putri Anda sendiri hanya untuk mendapatkan Dewa Bumi peringkat ke-6 ini untuk membantu keluarga Lin Anda, bukan? Zhao Hu tertawa terbahak-bahak. Chen Ping tidak peduli, La melirik mereka bertiga dengan tenang dan berkata, keluarga Zhao, Qian, dan Sun tidak akan selamat malam ini. Begitu kata-kata itu diucapkan, keheningan melanda aula pada awalnya, lalu terdengar ledakan tawa. Hahaha, apa anak ini gila? Dengan kekuatannya yang setara dengan alam abadi duniawi tingkat ke-6, dia masih ingin ketiga keluarga kita selamat malam ini. Ini lelucon besar. Zhao Hu tertawa terbahak-bahak hingga air matanya keluar. Benar sekali, kau tidak tahu siapa dirimu. Beraninya kau bicara omong kosong di sini. Tunggu saja bagaimana kami menghadapimu, kata Qian Wangguan dengan nada bengis. Sun Ba, dengan raut wajah meremehkan, melambaikan tangannya dan berkata, baiklah, jangan buang-buang waktu dengan bocah ini. Patriark Lin, jika kau tidak memberi penjelasan yang memuaskan kepada ketiga keluarga kami tentang apa yang terjadi hari ini, jangan pernah berpikir untuk mengadakan pertemuan ini dengan benar. Kepala keluarga Lin diam-diam cemas ketika melihat perkembangan situasi hingga titik ini. La tahu betul kekuatan Chen Ping, tetapi ia juga khawatir Chen Ping akan bertindak impulsif karena ejekan ketiga keluarga ini. Dia hendak berbicara untuk membujuk Chen Ping, tetapi melihat Chen Ping mengangguk padanya, menunjukkan bahwa dia tidak perlu khawatir. Karena kamu tidak percaya padaku, tunggu saja. Tapi, aku sarankan kamu pergi sekarang dan kembali untuk mengurus pemakamanmu dengan baik. Kalau tidak, kamu tidak akan punya kesempatan lagi nanti. Chen Ping berkata dengan dingin. Setelah mendengar ini, kepala keluarga Zhao, Qian dan Sun menjadi semakin marah dan mereka semua berteriak bahwa mereka ingin memberi pelajaran kepada Chen Ping. Pada saat ini, kepala keluarga Lin berdiri dan berkata dengan lantang,
semuanya, urusan hari ini berakhir di sini. Kita akan membahas pencalonan putri di lain waktu. Silakan kembali dulu. Zhao Hu menolak menyerah, menunjuk hidung Patriark Lin dan mengumpat, Patriark Lin, kau harus memberi penjelasan kepada ketiga keluarga kami hari ini, kalau tidak, kami tidak akan pernah menyerah. Chen Ping mengerutkan kening dan hendak menyerang lagi ketika dia dihentikan oleh kepala keluarga Lin. Kepala keluarga Lin mengedipkan mata padanya, lalu berkata kepada Zhao Hu, Saudara Zhao, masalah hari ini disebabkan oleh kecerobohan keluarga kami. Kami akan datang ke rumahmu untuk meminta maaf suatu hari nanti. Bagaimana kalau kita bahas pencalonan sang putri nanti? Zhao Hu melihat bahwa kepala keluarga Lin telah menyerah, dan melihat Chen Ping menatapnya dengan penuh nafsu. Meskipun hatinya enggan, juga tahu bahwa tidak akan ada gunanya baginya untuk terus membuat masalah. Dia mendengus dingin dan berkata, Baiklah, aku beri keluarga Linmu waktu beberapa hari. Kalau kau masih belum bisa menemukan rencana yang memuaskan, keluarga Linmu tidak akan punya suara di Kabupaten Dongxiang. Setelah mengatakan itu, Zhao Hu, bersama Qian Wanguan, Sun Ba, dan orang-orang dari keluarga Zhao, Qian, dan Sun, meninggalkan Aula Lin Mansion dengan marah. Setelah semua orang pergi, Patriark Lin menghela napas lega, menatap Chen Ping dan berkata dengan penuh syukur, Rekan Taoist Chen, saya sangat berterima kasih atas bantuan Anda hari ini. Kalau tidak, saya benar-benar tidak tahu bagaimana ini akan berakhir. Chen Ping tersenyum tipis dan berkata, Tuan Lin, Anda tidak perlu bersikap sopan. Karena saya sudah melakukan kontak fisik dengan putri Anda, urusan keluarga Lin adalah urusan saya. Namun, keluarga Zhao, Qian, dan Sun mungkin tidak akan membiarkan keluarga Lin mengendalikan Kabupaten Dongxiang. Hanya dalam waktu setengah jam, rumah Zhao dibantai habis-habisan oleh Chen Ping. Seluruh rumah Zhao menjadi sunyi senyap. Hanya bau darah di udara yang menceritakan kejadian tragis yang baru saja terjadi. Chen Ping berjalan keluar dari rumah Zhao, tubuhnya bersih tanpa noda darah, menatap langit malam dan bergumam dalam hati, selanjutnya, giliran keluarga Qian. Setelah berkata demikian, dia melesat dan bergegas menuju ke rumah Qian. Ketika Chen Ping tiba di rumah Qian, keadaan sudah siaga tinggi. Rumah Qian dikelilingi oleh jebakan dan senjata tersembunyi, dan para majikan keluarga Qian berada dalam kondisi waspada tinggi, memegang senjata, mata mereka penuh ketegangan dan kewaspadaan. Chen Ping berdiri di depan gerbang rumah Qian, menatap pintu yang tertutup rapat dengan senyum sinis di wajahnya. Dia melambaikan tangannya, lalu suatu kekuatan dahsyat menyerbu menuju gerbang rumah Qian. Terdengar suara, bang, yang keras dan gerbang rumah Qian langsung hancur berkeping-keping, serpihan kayu berhamburan kemana-mana. Siapa yang berani bersikap kasar di rumah Qianku? Qian Wanguan bergegas keluar dari rumah Qian, diikuti oleh sekelompok tetua keluarga Qian. Chen Ping menatap Qian Wanguan dan berkata, ini aku. Hari ini adalah hari di mana keluarga Qianmu akan hancur. Asteris Chen Ping. Beraninya kau datang ke rumah Qianku dan mati sendirian. Qian Wanguan mencibir dan melambaikan tangannya, dan para tetua keluarga Qian bergegas menuju Chen Ping. Chen Ping berdiri di sana, matanya memperlihatkan ekspresi jijik. Dia segera membentuk segel dengan tangannya, dan dalam sekejap, api yang kuat dilepaskan. Dari tangannya, api itu melesat ke arah tuan-tuan keluarga Qian bagai meteor terang. Para penguasa keluarga Qian menghindar satu demi satu, tetapi api itu seakan memiliki mata dan mengejar mereka dari dekat. Banyak tuan dari keluarga Qian terkena kobaran api dan berubah menjadi abu dalam sekejap. Melihat ini, wajah Qian Wanguan berubah drastis, mengeluarkan senjata ajaib dari tangannya. Senjata ajaib itu berkilauan dengan cahaya warna-warni dan memancarkan aura yang kuat. Qian Wanguan menggumamkan sesuatu dan melemparkan senjata ajaib itu ke arah Chen Ping. Chen Ping menatap senjata ajaib terbang itu tanpa rasa takut,
La melambaikan tangannya, dan sebuah kekuatan dahsyat menangkis senjata ajaib itu. Senjata ajaib itu terlempar kembali dan menghantam Qian Wanguan dengan keras. Qian Wanguan merasakan kekuatan dahsyat mengalir deras ke dalam tubuhnya. Ia menjerit dan jatuh ke tanah, hanya menghembuskan napas terakhirnya. Menguasai. Ketika keluarga Qian melihat Qian Wanguan jatuh, mereka semua berteriak kaget. Chen Ping mengabaikan mereka dan terus menggunakan api di rumah Qian, membunuh semua anggota keluarga Qian satu persatu. Kediaman Qian berada dalam kekacauan dan anggota keluarga Qian melarikan diri ke segala arah. Namun, mereka tidak dapat lolos dari kejaran Chen Ping. Chen Ping bagaikan dewa kematian, mondar-mandir di sekitar rumah Qian. Kemanapun ia lewat, orang-orang dari keluarga Qian berjatuhan dan mati. Setengah jam kemudian, rumah Qian juga dibantai habis oleh Chen Ping. Seluruh rumah Qian runtuh. Hanya bau darah dan kobaran api di udara yang menceritakan kejadian tragis yang baru saja terjadi. Qian Wanguan begitu ketakutan oleh pemandangan ini hingga dia buang air kecil tanpa sadar. Chen Ping melirik Qian Wanguan yang terjatuh ke tanah dan perlahan berjalan ke arahnya. Asal kau tidak membunuhku, aku bersedia memberimu semua harta keluarga Qianku. Qian Wanguan mulai memohon belas kasihan dari Chen Ping, bermaksud menggunakan harta keluarganya sebagai ganti nyawanya sendiri. Chen Ping melihat jumlah uang yang sangat besar dan tidak dapat menahan tawa. Bodoh, kalau aku membunuhmu, bukankah harta keluargamu juga milikku? Kata Chen Ping. Qian Wanguan tertegun dan agak tak berdaya, merasa sebelum para penjahat itu mati, mereka akan memohon belas kasihan, lalu menggunakan emas dan perak untuk membeli nyawa mereka. Mengapa Chen Ping tidak bermain sesuai aturan? Sebelum Qian Wanguan sempat bereaksi, seberkas api menghantamnya dan mengubahnya menjadi abu. Chen Ping mengambil tas penyimpanan dan memasukkan semua harta dan sumber daya keluarga Qian ke dalam sakunya.